Oke guys, selanjutnya kita akan ngebahas soal. Soal yang pertama, lukislah sketsa grafik fungsi kuadrat x kuadrat minus 6x tambah 5. Nah, untuk melukiskan sebenarnya kan kita bisa ya pakai cara tabel yang tadi kita ambil nilai domainnya, kemudian kita bikin tabel, kemudian kita gambarkan, itu bisa ya. Cuman karena tadi kita sudah mempelajari sifat-sifat fungsi kuadrat, kita nggak butuh lagi tabel nih. Kita hanya mencari titik puncak, kemudian sumbu simetri, dan yang tadi yang kita sudah pelajari di sifat itu akan kita gunakan untuk melukis sketsa grafik. Nah, bagaimana caranya? Pertama seperti ini. Ini kan tidak dikasih ya domainnya berapa. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu koefisien dan konstantanya ya. Di sini untuk fungsi ini A-nya 1, B-nya minus 6, dan C-nya 5. Nah, kemudian karena nilai A-nya 1 ya, berarti A-nya itu besar dari 0. Kalau besar dari 0 berarti grafiknya terbuka ke atas ya. Kayak gini. Gitu ya. Dan memiliki titik puncak minimum. Nah, di sini karena dia di bawah berarti titik puncaknya itu minimum gitu. Kemudian kita pakai diskriminan ya. Tadi yang titik potong sumbu ya. D-nya kita cari hasilnya, kita masukkan nilai angkanya dan didapat diskriminannya 16. 16 besar dari 0. Kalau D-nya besar dari 0, berarti gimana gambarnya? Nah, benar. Parabola memotong sumbu X di 2 titik. Kayak gini tadi nih. Nah, kayak gini. Ini kan memotong di 2 titik ya. Gitu. Terus, selanjutnya kita akan tentukan langkah-langkah ini. Pertama, menentukan titik potong sumbu X. Jadi, di angka berapa aja dia memotongnya. Nah, kan kita tahu ya kalau dia memotong di sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Jadi kita tinggal substitusikan nih. Y-nya 0, seperti ini. Fx-nya kita ganti jadi 0. Dan kita gunakan faktor pemfaktoran. Dan didapat hasil X-nya 5 dan 1. Ya. Jadi untuk titik koordinat yang memotong sumbu X adalah 1,0 dan 5,0 ya. Jadi di situ nanti titik koordinatnya ya. Ini membantu kita untuk melukiskan. Kemudian yang kedua, kalau ada titik potong sumbu X berarti juga ada titik potong sumbu Y. Tadi Bunda udah kasih tahu kalau titik potong sumbu Y kalian hanya tinggal lihat nilai C-nya. Nilai C-nya di sini 5, berarti 0,5. Dah, itu adalah titik koordinat untuk titik potong sumbu Y gitu. Jadi udah ada 3 titik ya yang kita dapat nih. Nah, langkah berikutnya yang harus kita cari adalah titik puncak. Nah, tadi udah ada ya rumus-rumus titik puncak, masih ingat kah? Nah, ya ini. Rumusnya adalah minus B per 2A, kemudian minus D per 4A. Nah, kita jabarkan D-nya diganti jadi B kuadrat dikurang 4AC. Dan dihitung, masukkan angka-angkanya, didapat titik puncaknya minus 3, minus 4 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah sumbu simetri ya. Sumbu simetrinya karena tadi kita sudah mencari titik puncak, berarti sumbu simetrinya kita dapat minus 3 ya. Nah, terus menentukan titik bantu lainnya yang diperlukan, misalkan X sama dengan 6. Nah, titik bantu ini tuh bebas, mau kalian ngambilnya angkanya 2, mau 3, mau 4, bebas, terserah kalian ya. Di sini Bunda ngambil X-nya 6. Nah, berarti kalau misalkan X-nya 6, kita substitusikan ke fungsi, maka didapat Y-nya 5. Jadi, pasangan titik koordinatnya adalah 6,5 gitu. Kalau untuk titik bantu, kalau kalian mau ngambil lebih dari 1, bebas ya. Itu gimana kalian butuhnya kalian untuk melukiskan gambar grafiknya. So, gambar yang kita dapat adalah seperti ini. Tadi udah ada nih, ini tuh tadi titik potong sumbu X ya, yang 1,0, kemudian 5,0 juga. Kemudian ini apa tadi 0,5. Ya, titik potong sumbu Y. Kemudian yang di tengah-tengah yang ini sumbu simetri. Sumbu simetrinya
ada di X sama dengan 3, yang ini ya. Terus titik puncaknya di sini, puncak minimum 3, minus 4 ya. Terus ini adalah titik bantunya. Nih, terlihat ya kalau fungsi kuadrat itu gambar grafiknya simetri kayak gini, kiri kanannya sama gitu ya, berbentuk kurva mulus. Gitu. Contoh yang kedua, di sini fungsi kuadrat berikut yang grafiknya menyinggung sumbu X. Kalian masih ingat gak kalau menyinggung berarti? Nah, benar, kalau menyinggung berarti diskriminannya sama dengan 0 ya. Jadi kita harus cari nilai fungsi mana yang diskriminannya 0 gitu. Nah, caranya gimana? D itu kan rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Berarti kita cari yang hasilnya sama dengan 0. Sok, silahkan kalian hitung. Silahkan kalian tentukan mana sih yang fungsi di antara A, B, sampai E yang D-nya itu menghasilkan angka 0. Untuk menjawabnya ada di pilihan B. Silahkan kalian cobakan ya, apakah benar jawabannya B atau tidak. Contoh terakhir di sini, tentukanlah nilai M ya yang menyebabkan grafik fungsi kuadrat f(x) bla 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 menjadi definite negatif. Apakah kalian masih ingat tadi definite negatif itu yang mana? Masih ingat? Nah, sebelum masuk ke definite negatifnya, kita tuliskan dulu nih ya koefisien A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa. Nah, jadi ini A-nya M plus 1, B-nya minus 2M, C-nya M minus 3. Ya, tadi definite negatif itu kalian boleh flashback lagi di catatannya. Definite negatif itu artinya ketika diskriminannya kecil dari 0 dan A-nya juga kecil dari 0. Jadi gambarnya itu kurvanya terbuka ke bawah ya. Diskriminannya kecil dari 0. Nah, caranya ya tinggal kita cari diskriminannya yang kecil dari 0, nanti kita temukan hasil dari M-nya. Kayak gini, kalian substitusikan nilainya B dan A dan C-nya kayak gini. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, min 2M kuadrat jadinya 4M kuadrat. Ini nilai 4-nya Bunda kalikan ke dalam ya, jadi 4M plus 4. Nah, selanjutnya Bunda kali pelangi ini sama ini, hasilnya segini. Kemudian kita sederhanakan, ini dijumlahkan, dan nilai tanda kurungnya ini kita hilangkan, jadi nilai tandanya akan berubah yang ini ya. Nah, dikurangi yang bisa dikurang, ini habis ternyata, dan berakhir di M kecil minus 3/2. Nah, jadi itu ya nilai M-nya. Jadi untuk nilai M yang membuat dia itu menjadi definite negatif adalah ketika M-nya minus 3/2. Seperti itu. Oke, alhamdulillah berakhir untuk materi fungsi kuadrat. Semoga kalian paham. Selanjutnya akan ada post test. Jadi jangan lupa diulang dulu sebelum masuk ke post testnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.